Assalamualaikum teman-teman. Sebelum teman-teman nonton video ini, jangan lupa di subscribe ya. Teman-teman tinggal pencet tombol merah di bawah. Dan jangan lupa aktifin notifikasinya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, insyaallah kegiatan kita pada hari ini yaitu pembelajaran tentang pelestarian sumber daya alam dan ciri makhluk hidup terawat dan tidak terawat. Mari kita buka kegiatan pagi ini dengan baca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, dan doa sebelum belajar. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Apa itu sumber daya alam? Sumber daya alam adalah suatu yang bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan dan kepentingan hidup manusia, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan kelangsungan hidup bagi manusia. Peduli terhadap kelestarian sumber daya alam dan lingkungan, antara lain peduli terhadap hewan dan tumbuhan yang berada di lingkungan sekitar kita teman-teman. Hewan dan tumbuhan memberi banyak manfaat kepada manusia. Sebagai seorang muslim, sudah wajib seharusnya kita menjaga kelestarian hidup di lingkungan sekitar kita. Ciri-ciri tumbuhan yang terawat dan tidak terawat. Tumbuhan yang terawat, yang pertama, daun berwarna hijau dan segar serta tidak layu. Yang kedua, batang kokoh dan tidak rapuh. Yang ketiga, tidak mudah terserang hama dan penyakit. Tumbuhan yang tidak terawat, yang pertama, daun berwarna kekuningan hingga kecoklatan dan layu. Yang kedua, batang mudah rapuh dan kering. Ketiga, mudah diserang hama dan penyakit sehingga permukaan daun berlubang. Ciri-ciri hewan yang terawat dan tidak terawat. Hewan yang terawat, yang pertama, tubuh yang tegak dan bergerak lincah. Yang kedua, bulu atau rambut sangat bersih dan mengkilat. Jika dipegang dan diusap, tidak mudah rontok. Yang ketiga, mata terlihat jernih, terang, dan tidak keruh. Hewan yang tidak terawat. Yang pertama, tubuh cenderung lemas dan tidak bertenaga. Yang kedua, bulu mudah sekali rontok, terus kusam dan bau. Yang ketiga, mata berair atau bernanah sehingga terlihat keruh, bahkan tidak bisa melihat mata binatang tersebut. Selanjutnya, pentingnya penghijauan sebagai upaya pelestarian sumber daya alam. Pelestarian sumber daya alam dapat dilakukan dengan melakukan penghijauan di lingkungan sekitar kita. Bisa jadi di lingkungan rumah, maupun kita punya sawah di sekitar rumah. Penghijauan bertujuan untuk menjaga lingkungan dari kerusakan. Penghijauan dapat dilakukan dengan memanfaatkan lahan kosong di sekitar kita untuk ditanami tumbuhan, antara lain tumbuhan tanaman obat. Tanaman obat dapat membantu kebutuhan manusia, terutama sebagai tanaman obat yang berkhasiat bagi keluarga. Nah, biasanya tanaman tersebut dinamakan tanaman obat keluarga. Nah, ini beberapa contoh tanaman obat keluarga beserta manfaatnya teman-teman. Yang pertama, ada temulawak. Temulawak bermanfaat untuk meningkatkan daya tahan tubuh, lalu mengobati sakit diare, sakit mah, perut kembung, dan dapat mengobati penggumpalan darah di tubuh manusia. Tanaman obat yang kedua yaitu daun sirih, teman-teman. Daun sirih bermanfaat untuk mengobati batuk. Yang kedua, dapat digunakan sebagai antiseptik untuk membunuh kuman. Yang ketiga, meredakan mimisan. Lalu, obat kumur pada mulut dan juga dapat dijadikan sebagai obat pada mata yang sakit. Tanaman obat yang ketiga yaitu daun seledri. Daun seledri biasanya digunakan untuk memasak. Namun, ada juga manfaat lainnya teman-teman. Dapat digunakan sebagai obat untuk menurunkan tekanan darah pada orang yang memiliki penyakit tekanan darah tinggi, teman-teman. Tanaman obat yang keempat, teman-teman,
yaitu jeruk nipis. Nah, jeruk nipis biasanya digunakan untuk dijadikan minuman. Namun, manfaatnya yaitu mengatasi suara yang serak dan batuk-batuk, lalu mengobati flu dan demam pada tubuh manusia. Tanaman obat yang terakhir yaitu kunyit. Kunyit dapat dimanfaatkan sebagai bahan pembuatan jamu, teman-teman. Lalu dapat juga menghilangkan gatal-gatal pada tubuh, lalu pencegah kanker, menurunkan kadar lemak atau kolesterol pada tubuh manusia. Nah, sekarang cara mencintai tumbuhan dan hewan, teman-teman. Rasulullah SAW pun sudah mencontohkan ke kita bagaimana cara menyayangi tumbuhan maupun hewan, teman-teman. Nah, ini sebagian kecil dari cara menjaga tumbuhan dan hewan, teman-teman. Yang pertama, tidak melukai hewan yang hidup di lingkungan sekitar kita, teman-teman. Memukul maupun menyakitinya, teman-teman. Terus, memberi makan hewan peliharaan, teman-teman. Yang ketiga, menanam lebih banyak tumbuhan di lingkungan sekitar rumah kita, teman-teman. Lalu, menyiram tanaman, memberi pupuk, dan membersihkan tanaman pengganggu secara rutin, yaitu benalu misalkan, teman-teman. Tidak merusak tanaman dan menebang pohon sembarangan atau menginjak tanaman. Baik, cukup sekian pembelajaran kita hari ini ya, teman-teman. Dan untuk tugasnya, teman-teman bisa mengerjakan di buku paket tema 3, yaitu buku 4C, di halaman 126, kegiatan 1 dan kegiatan 2, teman-teman. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai ketemu lagi, teman-teman. Dadah, assalamualaikum.